أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة والهداية حتى نستطيع نستمع في هذه الليلة في هذا المجلس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بالحكمة العارفين ونسألك بالعلم العظيم واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang datang dari jauh ataupun yang dekat, khusus bil khusus Raisul Majlis Habibah Qalbi, Bapak Andi Darmawan, orang tua kita, Bapak Kurdi, Ketua DKM Mushola Al-Akhyar, Bapak Rijal, dan juga sahabat-sahabatku, baik minat rizal yang laki-laki atau minat nisa ataupun yang perempuan, yang mudah-mudahan semua kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memuja dan memuji kepada Allah, teriringkan pula salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah, yang senantiasa kita berharap Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam beramal soleh, istiqamah dalam menebarkan kebaikan, dan juga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita sampaikan terima kasih kepada saudara Muhammad Faisal yang sudah menyampaikan kultum meskipun enggak sampai 7 menit, yang beliau sampaikan sebuah kisah tentang bagaimana kehidupan seseorang itu sangat mudah Allah bolak-balikkan hatinya. Yang terkenal adalah seorang yang penuh dengan kemaksiatan dalam derap langkah kehidupannya, namun di akhir hayatnya beliau termasuk ulama besar. Beliau adalah dari muridnya orang sufi, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud oleh Muhammad Faisal tadi bukan Malik bin Dinar sahabat Rasulullah. Malik bin Dinar yang dimaksud Muhammad Faisal adalah murid dari Syekh Hasan Al-Basri yang tinggal di Basrah. Nama lengkapnya Abu Yahya Malik bin Dinar. Kenapa dinamakan bin dinar? Dinar itu adalah mata uang Arab yang kepingannya dari emas. Ada dirham, ada dinar. Nah, asal muasal nama dinar ini, Malik ini, Abu Ayyub ini adalah orang yang kasar perilakunya. Suka yang namanya minum minuman keras, perjudian, pesta, zina, itu semua menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan Malik ini. Namun satu saat terketuk hatinya melihat
murid-muridnya Syekh Hasan Al-Basri ini seliweran di depan rumah beliau. Lalu di satu malam diikutilah muridnya Syekh Hasan Basri ini sampai muridnya Syekh Hasan Basri ini naik ke sebuah perahu. Naik juga nih Hasan Malik ini ke perahu tersebut. Nah, dalam perjalanan menyeberangi sebuah lautan, biasa kalau bahasa kita pakai kondektur gitu, mintain ongkos. Di tengah lautan, masing-masing penumpang dimintain dari ongkos-ongkos yang dia harus bayar. Rupa-rupanya Malik bin Dinar ini, meskipun dia bawa uang, ya namanya preman, terkenal dengan kebengisannya, terkenal dengan kejahatan dan seterusnya. Beliau mengatakan, saya Ayub Al-Malik, saya ini Ayub. Kalau mau nggak pernah tahu, ya Ayub bin Yahya Al-Malik ini orang yang ditakuti. Tapi kondektor itu bilang begini, kamu sekarang sendiri, tidak ada teman-temanmu yang akan menolong, dan semua yang naik ke perahuku adalah orang-orang baik. Kalau semuanya sepakat untuk melemparkan engkau ke tengah lautan, engkau mau apa? Debat punya debat, tetap nih Malik nggak mau bayar. Lalu apa yang terjadi? Malik ini akhirnya, kalau bahasa kita ngocol. Nih, saya punya nih uang 1 dinar dari emas. Saya akan lemparkan ke tengah lautan, kamu ambil itu sebagai ongkosmu. Kan sengke nih kalau bahasa kita. Udah debat panjang, mau bayar tapi kondekturnya suruh nyebur ke tengah lautan ngambil tuh uang emas. Nah, salah satu muridnya dari Syekh Hasan Al-Basri ini mengatakan, silakan kau keluarkan, silakan kau lemparkan. Maka uang 1 dinar itu akan dibawa oleh ikan-ikan laut menjadi beberapa dinar yang banyak. Wah, nggak percaya nih. Akhirnya dilempar ini uang. Ketika dilempar, benar saja ikan itu berebut, ingin mendapatkan 1 mata uang dinar yang dilemparkan oleh Abu Yahya Al-Malik ini. Kalau kita ke Tanjung Priuk atau ke daerah pelabuhan Bakauni atau yang di Banten itu apa namanya? Merak, Merak. Itu sebelum perahu itu berjalan, biasanya kan ada anak muara tuh yang dia minta duit logaman dilemparin. Nanti dia nyebur tuh ke dalam tepian itu, dia berebut di dalam air itu uang. Itu sampai puluhan ribu dia simpan di mulutnya. Itu namanya anak laut. Dia nggak mau dikasih dengan tangan lalu dia terima, itu nggak mau. Dia nerimanya adalah uang itu ditebar, lalu jatuh ke air. Nah, disitulah mereka pada, kalau bahasa saya, nibla, nyebur, berebut dengan mengambil uang dengan teman-temannya. Nah, ikan itu pun berebut. Si Malik bingung, yang aku lemparkan 1 dinar, kenapa ini masing-masing ikan di mulutnya bawa 1 dinar? Maka orang-orang yang mengumpul dalam perahu itu tersebut mengatakan, Ibnu Dinar, ini 1 dinar beranak menjadi dinar-dinar yang lain. Maka disebutlah Malik bin Dinar. Malik yang punya 1 dinar beranak dari 1 dinar itu menjadi beberapa dinar yang banyak. Nah, saat itulah Malik ini mendapatkan satu kekuatan untuk menjadi orang yang baik. Setelah beberapa waktu kemudian dia kaya raya tuh. Karena dia punya dinar yang tadi diambil sama ikan, lalu dikembalikan oleh kenek itu, hanya ngambil beberapa dinar sebagai ongkosnya, selebihnya dibalikan oleh Malik itu. Diolah lalu dikumpulkan dari hasil perniagaannya, maka dia menikahlah dengan seorang wanita. Lalu diberikan keturunan
Ketika usia anaknya balita sedang lucu-lucunya, akhirnya Allah ambil ya anak beliau mati dalam keadaan usia yang sangat dini. Kalau bahasa kita frustasi ini Malik. Lalu kembali kepada jalan yang tidak benar. Akan tetapi di masa-masa akhirnya pun beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi murid langsung dari Syekh Hasan Al-Basri, lalu menjadi ulama besar yang beliau kehidupannya didedikasikan untuk mengajarkan risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang beliau kalau pernah sahabat lihat ada namanya Izazah Malik bin Dinar, Sholawat Malik bin Dinar. Tapi saya nggak berani mengizazahkan itu karena saya nggak punya sanad dari sholawat tersebut. Ya, ada namanya sholawat Malik bin Dinar. Yang pengen kaya itu baca sholawat Malik bin Dinar. Katanya mah begitu. Tapi saya tidak berani untuk memberikan karena saya tidak punya ijazah dari sholawat tersebut. Baik, itu sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Faisal. Yang mudah-mudahan itu manfaat untuk kita, bahwa Allah sangat mudah membolak-balikan dari tidak baik menjadi baik, baik tidak menjadi baik lagi, lalu kembali menjadi baik lagi. Yang mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menghantarkan sampai akhir hayat kita menjadi orang yang istiqomah dalam beramal soleh, beribadah, dan istiqomah pula untuk senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.